Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, my student? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, welcome back to science material. And in this time, we will discuss about skeletal system atau sistem gerak. Before we open the lesson this time, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in this lesson, there are learning objective atau tujuan pembelajaran. First, students are able to understand function of skeletal system. Siswa dapat memahami fungsi dari sistem gerak. Students are able to understand types of bone. Siswa dapat memahami tipe-tipe dari tulang. Students are able to understand disorders of bone. Siswa dapat memahami penyakit atau kelainan dari tulang. Bone atau tulang. Di dalam tubuh kita ada banyak tipe dan nama-nama tulang. Sewaktu bayi mungkin jumlah tulang kita itu sebenarnya lebih banyak daripada dewasa. Kenapa? Kok jumlah tulang kita semakin berkurang setelah bertambah usia saat dewasa? Ada yang tahu? Nah, karena pada saat bayi beberapa tulang itu masih terpisah dan saat dewasa beberapa tulang menjadi satu. Nah, lanjut ke nama-nama tulang. Di sini ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang rahang bawah, ada tulang selangka, ada tulang humerus atau lengan atas, ada tulang dada, sternum, ada tulang pengumpil, radius, ada tulang hasta, ulna dalam bahasa Latinnya, ada tulang jari, kemudian tulang belikat, tulang rusuk, kemudian tulang belakang, backbone, tulang panggul, pelvis, tulang paha, femur, kemudian ada tulang tempurung lutut, kemudian ada tulang kering atau tibia, dan tulang betis, fibula. Dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4, Allah juga menyebutkan bahwa Allah menciptakan tulang-tulang dan juga bisa menyusun kembali tulang-tulang. Seperti bunyinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi Al-Quran juga membahas ya tentang tulang, dan silahkan dipelajari lebih lanjut lagi. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan, femur itu tulang paha, patella tempurung lutut, tibia tulang kering, dan fibula tulang betis ya. Kemudian function of skeletal system atau fungsi dari sistem gerak. Yang pertama ada membentuk tubuh atau shape the body. Yang kedua protect vital organs, melindungi organ-organ yang penting. Yang ketiga tempat melekatnya otot atau melekatkan otot, attach the muscle. Yang keempat produce bone marrow, memproduksi sumsum tulang. Kemudian erect the body, ini menegakkan tubuh. Based on form, tulang itu berdasarkan bentuknya ada long bone, flat bones, dan short bone. Long bone ini bentuknya panjang dan bulat seperti pipa ya, seperti pada gambar. Contohnya ada di lengan atas, tulang lengan atas. Kemudian ada flat bone, bentuknya flat dengan spongy like, hollow, berongga di dalamnya. Contoh flat bone ini ada seperti gambar, ini namanya tulang pipih.
adanya di shoulder, ya, di tulang belikat, kemudian pundak. Kemudian ada yang tipe yang ketiga yaitu short bone. Ini bentuknya pendek-pendek ya. Contohnya itu ada di joints, sendi dari tulang belakang. Based on form tadi ya, ada tulang pipa, pipi, ya, kemudian tulang pendek. Namun ada juga beberapa literatur yang menyebutkan adanya tulang tidak beraturan. Bone marrow atau sumsum tulang. Ada dua tipe sumsum. Ada sumsum merah dan sumsum kuning. Red marrow is where red blood cell produce. Sumsum merah adalah tempat di mana diproduksinya sel darah merah. Sumsum kuning itu nanti akan menyusun campuran antara fat tissue, jaringan lemak, dan sumsum merah atau red marrow. Based on structure, bones are classified. Berdasarkan strukturnya, tulang diklasifikasikan menjadi hard bone, tulang keras, dan cartilage, tulang rawan. Tulang keras berfungsi untuk memberi kekuatan kepada organ yang bergerak. It consists of living bone cells, osteocytes. Jadi tulang keras ini tersusun dari sel-sel tulang yang hidup, yaitu namanya selnya adalah osteosit. Seperti pada gambar ini adalah sel-sel dari tulang keras. Jadi bentuknya juga kompak ya, dan di sini banyak mengandung kalsium, protein, fosfor, dan kolagen. Ini yang membedakan dengan tulang rawan. Intercellular space which consists of protein, phosphorus, kalsium, and collagen. Tadi ya, jadi di intercellularnya banyak mengandung kalsium dan lain-lain. Cartilage atau tulang rawan. Nah, seperti pada gambar, kalau di tulang rawan ini nggak ada kalsium atau fosforus ya, jadi dia teksturnya pun tidak keras. Nah, ini terdiri dari sel-sel yang namanya chondrosit. It consists cartilage cell, chondrosit. Intercellular space which consists of mixture of protein and carbohydrate, also collagen. Jadi di sini hanya ada protein, tapi tidak ada kalsium dan fosforus yang bisa membuat tulang menjadi kuat dan keras. Next, there are 3 types of cartilage. Ada 3 tipe dari tulang rawan. Yang pertama, hyaline cartilage, second, elastic cartilage, dan third, fibrous cartilage. Hyaline cartilage is the cartilage that is composed of a similar substance. Hyaline cartilage ini adalah cartilage yang memiliki zat yang sama. Nah, contohnya ada di ujung-ujung tulang dada dan ada di ujung-ujung tulang rusuk juga. Nah, ini hyaline cartilage ya. Dia memiliki zat-zat yang sama, substansnya. Jadi sel-selnya sama tipenya. Kemudian ada elastic cartilage. Elastic cartilage ini lebih fleksibel dan ditemukan di hidung, cuping hidung dan telinga, earlobes ya. Kemudian ada fibrous cartilage. Ini lebih kuat, tulang rawan tapi lebih kuat karena sedikit fleksibelnya, ditemukan di antara tulang belakang atau backbone. Jadi di antara susunan tulang belakang ini ada tulang rawan yang namanya fibrous cartilage. Okay, based on composing substance, there are 2 types of bones. Jadi berdasarkan substansi
atau zat yang menyusunnya. Ada compact bond dan spongy bonds. Compact bonds possess compact composing substance. Example, the outer layers of long bonds. Jadi tulang kompak ini dia tersusun dari substansi yang memang kompak, padat. Nah, contohnya di lapisan luar tulang pipa. Kemudian ada spongy bonds. Ini memperlihatkan lebih berongga. Nah, ada rongganya. Compact. Di samping compact ini biasanya ada spongy bonds atau tulang yang berongga ini. Nah, contohnya ada di tulang pendek atau di fat bones ya. Biasanya banyak spongy bones. Kemudian next, bone growth atau pertumbuhan tulang. Jadi sel-sel tulang awalnya adalah yang namanya mesenkim. Nah, mesenkim ini dimulai dari janin membentuk nanti yang namanya cartilage atau tulang rawan. Nah, saat bayi kita memiliki banyak tulang rawan. Nanti tulang rawan itu seiring dengan perkembangan usianya, kemudian mendapatkan asupan kalsium, fosforus, protein, maka cartilage ini akan berkembang ya. Sel darah merah yang membawa nutrisi-nutrisi, kalsium dan yang lain-lainnya akan membuat tulang menjadi berkembang. Cartilage-nya, tulang rawannya akan bisa tumbuh. Kemudian nanti lama-kelamaan akan menjadi hard bone cartilage ini. Maka saat sudah dewasa, sekitar umur 20-an, itu sudah tidak ada lagi pertumbuhan tulang. Maka sebaiknya sebelum dewasa, usia remaja, maka maksimalkan pertumbuhan tulang dengan exercise dan dengan nutrisi yang baik. Seperti itu. Kemudian, the human skeleton consists of 3 parts. Rangka manusia terdiri dari 3 bagian. First, skull. Second, body skeleton. Third, the limbs. Skull, tulang tengkorak. Body skeleton, tulang rangka. Such as, seperti backbone, tulang belakang, terdiri dari 33 backbones. Ada 33 ruas tulang belakang. Kemudian ada sternum, tulang dada, ribs, tulang rusuk. Tulang rusuk yang terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, kemudian 2 pasang tulang rusuk melayang. Lalu ada juga tulang shoulder, nih, belikat, kemudian ada pelvic. Nah, pelvic itu panggul. Lalu yang ketiga ada the limbs atau alat gerak. Ada alat gerak atas, upper limbs, dan lower limbs, alat gerak bawah. Nah, ini adalah gambar skull, tulang tengkorak. Ada bagian dari parietal, kemudian frontal. Di sini juga sebenarnya ada sendi, namun sendinya ini tidak bisa bergerak. Nanti kita pelajari pada materi selanjutnya. Kemudian ada bagian-bagiannya ya, ada frontal bone, ada temporal bone, parietal bone, occipital bone, seperti itu. Nah, kemudian ada backbone, tadi terdiri dari 33 ruas ya. Ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 12 ruas tulang pinggang, tulang sakrum, dan tulang ekor. Next, the ribs atau tulang rusuk yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian hips bone. Nah, ini ada bagian depannya dan bagian belakang. Hips bone ada tulang usus, ilium pubis, kemaluan, dan tulang duduk. Itu adalah hips bone. Kemudian next, bone disorders atau kelainan pada tulang. Ada fractures and fissures. Fractures itu patah tulang dan fissure itu retak tulang. Jadi ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan.
Next, B. Rickets, cause leg to bend into an O or X shape. Jadi ini menyebabkan kaki bengkok, membentuk huruf O atau X bentuknya. Ini terjadi karena defisiensi vitamin D atau kekurangan vitamin D. Kemudian ada rheumatoid arthritis, itu cause the joints cannot be moved, disebabkan karena sendinya joints tidak bisa digerakkan. Nah, ini terjadi biasanya pada umur-umur yang sudah tua ya. Kemudian tapi bisa juga pada usia-usia yang remaja. Ada skoliosis, lordosis, dan kyphosis. Disebabkan oleh wrong position in sitting. Lordosis, backbone bend forward. Kemudian ini ada gambarnya. Tadi lordosis, backbone bend, bengkok ke depan, bend to forward. Kalau kyphosis, bend to backward, ke belakang. Kalau skoliosis itu bend to right or leftward, jadi bengkok ke kanan atau ke kiri. Ini skoliosis. Oke, thanks for your attention. Silahkan kalian boleh baca lagi dari referensi yang lain sampai di sini. Ada yang bisa menyebutkan macam-macam kelainan pada tulang? Ya, I think enough for this material. Let's say hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.